Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti. Hari ini kita akan membahas materi di tema 3, benda di sekitarku. Subtema pertama, aneka benda di sekitarku di pembelajaran yang kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa yang kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya, silakan dicermati. Ya, lanjut ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bahan penyusun benda ya. Nah, benda-benda yang kita gunakan sehari-hari ini pasti memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda ya nak ya. Perbedaan bahan penyusun pada benda-benda yang kita gunakan berhubungan dengan kegunaan dari benda tersebut ya. Bahan penyusun benda tidak hanya terbuat dari plastik saja ya, tetapi juga ada yang dari logam, ada yang dari karet, kemudian ada juga yang dari kaca. Nah, berikut ini pertama kita akan membahas benda-benda yang terbuat dari kaca. Kaca merupakan bahan yang memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Permukaan kaca sangat licin sehingga mudah dibersihkan. Namun kekurangannya yaitu mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air dan tembus pandang, antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, peralatan laboratorium, dan juga lain sebagainya ya. Kaca memiliki sifat yang kedap air dan tembus cahaya. Nah, jadi apabila kalian memiliki benda-benda yang terbuat dari kaca di rumah, misalnya saja gelas. Nah, gelas ini misalnya kalian senter, pasti cahaya dari senter tersebut akan menembus gelas tersebut. Kemudian juga sifat yang lainnya adalah kedap air. Jadi airnya ini tidak akan menembus kaca itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah benda dari logam. Logam merupakan bahan yang memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Contoh bahan yang terbuat dari logam adalah besi, aluminium, dan juga baja. Besi memiliki kekurangan yaitu mudah berkarat, sedangkan aluminium tidak mudah berkarat sehingga sering digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga. Misalnya panci, penggorengan, sendok, dan lain-lain. Baja dan besi sering digunakan untuk membuat kerangka mobil atau pagar rumah. Nah, itu kalau baja dan juga besi ya. Kalau aluminium ya ini misalnya digunakan untuk sendok, untuk garpu, untuk penggorengan, untuk panci, dan lain-lain. Nah, ini adalah logam yang lain ya, digunakan untuk membuat koin. Kemudian yang ketiga adalah benda dari karet. Karet merupakan bahan yang memiliki sifat elastis dan lentur. Karet digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil, dapat membantu dan dapat diisi udara. Contohnya antara lain penghapus ban mobil, sandal karet, bola, dan juga sarung tangan yang terbuat dari karet. Nah, banyak sekali anak ya benda-benda yang terbuat dari karet yang ada di sekitar kita. Ada ban mobil, kemudian yang sering kita gunakan misalnya ini penghapus yang terbuat dari karet.
Nah, selanjutnya, musyawarah sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Setiap anggota boleh memberikan pendapatnya ketika musyawarah. Hal ini karena memberikan pendapat adalah hak setiap anggota musyawarah. Memberikan pendapat sangatlah penting karena ide atau gagasan yang kita miliki bisa tersampaikan. Tapi dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan pendapat karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus menghargai pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota musyawarah. Ya, keputusan bersama dalam musyawarah itu harus menampung seluruh pendapat yang muncul ya nak ya. Nah, dengan begitu diharapkan keputusan bersama yang diambil nanti akan mencerminkan dari semua pendapat dari anggota musyawarah tersebut. Jika hanya beberapa anggota yang memberikan pendapat, ya maka akan terjadi pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan dengan rasa ketidakadilan. Jadi semuanya boleh mengutarakan pendapat yang dimiliki dan semua harus menghargai pendapat yang dikeluarkan oleh setiap anggota musyawarah. Nah, coba kalian perhatikan materi berikut ini ya. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Nah, plastik, kayu, dan aluminium adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Ya, coba perhatikan ya. Satuan yang tertera dalam penggaris. Nah, apakah kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang? Ya, tentunya iya ya. Kita akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Nah, ini tadi, kenapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Kenapa? Ya, karena mudah pecah ya. Nah, penggaris kalau misalnya terbuat dari kaca, ketika penggarisnya jatuh, tentunya akan pecah penggarisnya ya. Jadi penggaris itu paling sering adalah terbuat dari plastik atau tidak terbuat dari kayu ya. Nah, berikut ini adalah satuan ya, satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir adalah milimeter. Jadi dalam tangga ini, tangga satuan panjang ini, ketika naik satu tangga jadi dibagi dengan 10, tapi ketika turun satu tangga saja jadi dikalikan dengan 10. Seperti itu ya nak ya. Jadi semakin turun ya, semakin turun ini ya satuan panjangnya dalam tangga satuan panjang ini, maka nilainya akan semakin bilangannya akan semakin besar ya. Misalnya ini km ke hektometer, ketika turun ya kilometer ke hektometer, jadi dikalikan dengan 10. Misalnya 1 kilometer itu berarti 10 hektometer karena turun satu tangga. Kemudian 1 kilometer berapa dekameter? Ya tinggal dikalikan ya. Kalau satu tangga 10, berarti kalau 2 tangga ya 100. Jadi 1 kilometer adalah 100 dekameter. Begitu juga dengan ketika naik ya, tangganya ketika naik satu tangga dibagi dengan 10. Misalnya ini, misalnya 10 meter itu berapa dekameter? Ya berarti 10 dibagi 10 hasilnya 1. Seperti itu ya nak ya. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, jadi
meternya ini diubah dulu ke dalam satuan yang sama ya, satuan yang ditanyakan. Satuan yang ditanyakan adalah cm, jadi semua satuan dalam pertanyaan ini diubah ke dalam cm. 5 meter diubah ke cm terlebih dahulu, jadi 5 meter itu ada 500 cm. Kemudian karena ini satuannya sama-sama cm, ya tetap ya 30 cm. Jadi kalau sudah dijumlahkan seperti ini, 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah jadi ini kita ubah dulu ya, kita ubah ke dalam bentuk meter. Ini kan satuannya masih cm. Nah, kita ubah ke dalam bentuk meter ya. Nah, 400 dipecah dulu ini ya. 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter. Ya, 400 cm itu sama dengan 4 meter ya. Kemudian ditambah 10 cm. Ini satuannya masih dalam cm ya. Jadi 4 meter 10 cm. Tapi apabila mau kalian ubah ke meter semuanya, bisa juga ditulis 4,1 meter. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian juga bisa berlatih dengan soal-soal dengan tipe seperti itu di rumah juga ya nak ya. Terima kasih, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, patuhi selalu 5M. Jangan lupa belajar di rumah, dan jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Ustazah. Jangan lupa juga untuk selalu rajin membantu orang tua dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.